Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kiranya kita semua ada di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Dalam refleksi Gemah, pembacaan firman Tuhan hari ini telah sampai pada kitab Rut pasal yang pertama. Mari sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam keterbatasan kami mohon kemurahan-Mu, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengertinya. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua bisa membaca kitab Rut pasal pertama secara keseluruhan. Sedangkan dalam renungan singkat ini saya akan membaca di ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan di ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yudea bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yudea. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek, suami Naomi mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion, dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 20, namun ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang menjadi perenungan kita adalah menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah Anda menyalahkan Tuhan atau marah kepada Tuhan? Mungkin karena suatu harapan yang tidak terwujud, atau mungkin karena realita yang membuat kita terpuruk sehingga kita mempertanyakan kasih dan keadilan Tuhan. Saya pernah membaca pengalaman hidup seorang suami istri yang sudah lama tidak punya anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan dan minta didoakan oleh tim pendoa agar Tuhan memberi mereka anak. Lama penantian yang mereka nantikan sampai pada akhirnya doa mereka dijawab dengan lahirnya seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Betapa bersyukur dan bersukacitanya mereka atas kehadiran anak tersebut. Tapi ketika anak itu berusia 3 tahun, waktu sedang bermain di pekarangan rumahnya, tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan kencang, menabrak pagar pekarangan rumah tersebut dan menyambar anak itu sehingga nyawanya tidak tertolong lagi. Bapak Ibu Saudara, betapa hancur hati Pasutri tersebut dengan kejadian ini. Di dalam kemarahan mereka mengatakan, Tuhan telah mempermainkan mereka. Jauh lebih baik bagi mereka tidak diberi anak daripada setelah diberi lalu diambil kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Rut pasal 1 ini, Naomi juga kecewa dan marah kepada Tuhan karena Elimelek suaminya dan kedua anak laki-lakinya yaitu Mahlon dan Kilion meninggal tanpa memiliki anak
di tanah Moab. Peristiwa pilu ini berawal dari bencana kelaparan yang melanda tanah Israel. Hal ini mendorong Elimelek yang berasal dari Bethlehem membawa keluarganya pindah ke Moab. Berharap di Moab kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tetapi ternyata kematianlah yang terjadi. Tragis bukan? Oleh karena itu, ketika Naomi kembali ke Israel setelah dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dengan memberi mereka makanan, dia minta kepada perempuan-perempuan yang bertanya, mungkinkah ini Naomi? Untuk tidak memanggilnya Naomi lagi, yang artinya menyenangkan, melainkan menyebut dirinya Mara, yang artinya pahit, karena Tuhan telah melakukan banyak perkara yang pahit di dalam hidupnya. Nah, dari sikap Naomi ini memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika menghadapi hal-hal yang pahit di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa Naomi ini sebenarnya tidak berhak untuk marah kepada Tuhan atas permasalahan di dalam hidupnya. Karena apa yang dia alami adalah sebagai konsekuensi keputusan yang salah. Yaitu meninggalkan Bethlehem untuk menetap di Moab. Bisa jadi bencana kelaparan yang terjadi di Bethlehem, yang nama lainnya adalah rumah roti, tempat yang sangat subur, penghasil gandum terbanyak dan terbaik, adalah bentuk hukuman Tuhan atas umat Israel yang hidup di masa hakim-hakim memerintah, yaitu masa di mana umat Israel sering berbuat dosa. Elimelek seharusnya bertahan di Bethlehem, menerima apa yang menjadi hukuman Tuhan. Tetapi dia berusaha menghindar dari hukuman Tuhan dengan lari ke negeri Moab. Negeri orang-orang penyembah berhala. Bahkan kemudian anak-anaknya menikah dengan perempuan-perempuan Moab yang tentunya tidak diperkenan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari pendapat orang yang mengatakan tidak selayaknya Naomi marah kepada Tuhan, yang terjadi adalah saat itu Naomi ada di dalam keterpurukan hidupnya. Tidak mudah baginya untuk menerima kenyataan pahit bahwa ia harus kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa yang menyedihkan ini, ada hal penting yang perlu kita sorot, yaitu bahwa Tuhan itu tetap peduli terhadap umatnya. Ia memperhatikan anak-anaknya yang sedang mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Apakah sebagai konsekuensi kesalahannya ataupun tidak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan keterpurukan hidup anak-anaknya itu menghancurkan diri mereka. Oleh sebab itu Tuhan akan bertindak, berkarya di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Dalam hal ini, biarlah setiap anak-anak Tuhan diminta untuk peka, untuk memiliki iman yang dapat melihat apa yang menjadi rancangan dan rencana Allah yang indah di dalam hidupnya. Seperti Naomi yang akhirnya memiliki Ruth, menantunya yang setia dan tidak mau meninggalkannya. Ruth dipakai Tuhan untuk merawat dan menjaga Naomi. Bahkan melalui Ruth, Naomi memiliki keturunan seorang raja yang besar, yaitu Raja Daud, yang juga menurunkan Mesias nantinya. Bapak Ibu Saudara, Naomi yang di dalam keterbatasannya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depannya sebagai karya Allah yang luar biasa. Demikian juga
dengan kita yang juga terbatas. Oleh karena itu, marilah kita memiliki iman yang dapat melihat rencana Allah yang indah melalui apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah, ketika Allah mengizinkan hal-hal yang pahit terjadi di dalam hidup kita, Allah pasti akan memberikan kekuatan sehingga kita bisa melewatinya. Dan Allah pasti menyiapkan rencana yang indah bagi kita. Allah ingin kita mempercayainya secara mutlak. Percaya bahwa kita tidak dibiarkan sendiri karena Dia selalu menyertai kita. Percaya akan pertolongannya, akan karyanya, akan rencananya yang indah bagi setiap kita. Bahwa Ia sanggup mengubah yang pahit menjadi manis adanya. Marilah kita bersyukur untuk hal ini. Amin. Mari kita akan menutup di dalam doa. Bapa, layakkah kami untuk marah kepadamu? Bila di dalam keterbatasan kami Engkau berkenan menyatakan rencanamu yang luar biasa indah bagi kami. Bila hal itu tetap menjadi misteri bagi kami pun, tolong kami ya Tuhan. Untuk mempercayai bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk perenungan kehidupan Naomi yang pahit, yang telah Engkau ubahkan menjadi manis. Yang kiranya menambah pengenalan kami kepadamu semakin dalam adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.